Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizmati Rahayu dengan NIM 19221249 dari kelas 198D01. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau yang biasa kita kenal sebagai UUD 1945. Yang sebelumnya sudah saya bawakan dan teman-teman saya bawakan materi ini bersama kelompok saya, yaitu kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih penerapannya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. UUD 1945 merupakan hukum dasar tertinggi di Indonesia saat ini yang menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua aturan yang ada di Indonesia harus sesuai dengan UUD 1945. Selain mengatur sistem pemerintah, UUD juga menjamin berbagai hak warga negara, seperti hak memperoleh pendidikan, hak mendapatkan pekerjaan yang layak, hak berpendapat, dan hak mendapatkan perlindungan hukum. Mungkin banyak orang berpendapat kalau UUD 1945 hanya berlaku untuk pemerintah atau pejabat negara saja. Padahal sebenarnya UUD 1945 sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Saya akan memberikan contoh tentang Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, contoh mendapatkan pendidikan. Salah satu hak warga negara yang diatur dalam pasal 31 ayat 1 UUD 1945 bahwasannya setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Contoh nyatanya dari contoh ini adalah adanya program KIP atau KIP, lalu adanya beasiswa pendidikan dan bersekolah negeri yang dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik. Sebagai mahasiswa, kita juga merasakan manfaat dari berbagai program pendidikan ini yang disediakan oleh pemerintah. Namun tidak menutup kemungkinan adanya kenyataannya masih banyak daerah-daerah terpencil yang mengalami keterbatasan fasilitas sekolah, akses internet, terus juga maupun tenaga pengajar. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan amanat pasal 31 masih perlu terus ditingkatkan agar seluruh masyarakat mendapatkan hak pendidikan yang setara. Contoh yang kedua adalah kebebasan menyampaikan pendapat yang bisa kita sampaikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pasal 28E ayat 3 UUD 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapatnya. Contohnya adalah dari contoh ini dapat kita lihat ketika mahasiswa menyampaikan aspirasi melalui kampus atau diskusi kampus, organisasi kemahasiswaan, media sosial, ataupun aksi demonstrasi yang dilakukan secara damai dan sesuai dengan aturan. Namun, kebebasan berpendapat juga harus terus disertai dengan tanggung jawab ya. Saat ini masih banyak ditemukan penyebab hoax, ujaran kebencian, dan fitnah di media sosial banyak sekali yang justru dapat merugikan orang lain. Oleh karena itu, kebebasan berpendapat harus digunakan secara bijak dan tetap menghormati hak orang lain juga. Berikutnya, contoh ketiga yaitu hak mendapatkan pekerjaan yang layak. Dalam pasal 27 ayat 3 UUD 1945 dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Contoh dari pasal ini yaitu kita sering lihat adanya banyak sekali masyarakat yang mencari pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan pendidikannya yang dimiliki. Pemerintah juga berupaya untuk membuka lapangan pekerjaan dan memberikan pelatihan kerja untuk mendapatkan kualitas sumber daya manusia. Namun kenyataannya angka pengangguran masih menjadi tantangan Indonesia. Banyak sekali lulusan sekolah maupun perguruan tinggi yang harus bersaing ketat untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa upaya mewujudkan amanat pasal 27 ayat 2 ini masih perlu terus ditingkatkan. Berikutnya, contoh yang keempat adalah persamaan kedudukan di dalam hukum. Dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945 dijelaskan bahwa seluruh warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Contoh penerapannya adalah ketika seseorang yang melakukan pelanggaran hukum tetap harus diproses sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa memandang status sosial, jabatan, ataupun kekayaan yang dimiliki. Namun, di masyarakat masih sering muncul anggapan bahwa hukum terkadang lebih tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
Oleh karena itu, penegakan hukum yang adil dan transparan sangat diperlukan agar kepercayaan masyarakat terhadap hukum tetap terjaga. Selanjutnya, contoh yang terakhir, yaitu contoh yang kelima, adalah korupsi yang bertentangan dengan semangatnya UUD 1945. Walaupun tidak disebutkan secara langsung dalam pasal tertentu, tindakan korupsi bertentangan dengan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai contohnya, ketika dana bantuan sosial atau anggaran pembangunan disalahgunakan oleh oknum tertentu, maka masyarakat yang seharusnya menerima manfaat tersebut menjadi dirugikan. Akibatnya, pembangunan tidak berjalan optimal dan kesejahteraan masyarakat terhambat. Menurut saya, dari contoh ini adalah korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945. Dari paparan yang saya sampaikan, dari berbagai contoh yang saya sebutkan, analisa yang saya dapatkan yaitu dari berbagai contoh analisa tersebut dapat kita lihat bahwa UUD 1945 ini bukan hanya dokumen yang berisi aturan negara, tetapi juga menjadi dasar dalam perlindungan hak-hak masyarakat. Namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan sendiri, baik dalam bidang pendidikan, kebebasan berpendapat, ketenagakerjaan, maupun penegakan hukum. Oleh karena itu, keberhasilan konstitusi tidak hanya bergantung pada pemerintah saja, tetapi juga pada kesadaran masyarakat sendiri untuk mematuhi hukum dan menjalankan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Sebagai kesimpulan, UUD 1945 memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Melalui konstitusi ini, hak dan kewajiban warga negara diatur agar terciptanya kehidupan yang adil, tertib, dan demokratis. Sebagai generasi muda, termasuk saya, kita tidak hanya perlu memahami isi Undang-Undang 1945 saja, tetapi juga menerapkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat terwujudnya bangsa Indonesia sebagaimana yang dicita-citakan dalam konstitusi yang dapat terwujud. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.